Bukan rantai kapal berkarat, lahir kunci sok tangguh yang jadi andalan semua bengkel. Inilah kreativitas tanpa batas dari tangan para ahli di Pakistan. Dengan pengolahan sederhana di bengkel kecil mereka, ternyata bisa dihasilkan kunci sok ukuran besar. Tumpukan rantai baja kapal yang menggunung ini adalah bahan baku utama produksi mereka. Karena setiap mata rantai saling terhubung rapat, lagar bisa diproses satu persatu, para pekerja harus terlebih dahulu memotongnya menggunakan alat pemotong gas asetilin. Dengan begitu, satu rantai panjang bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Namun karena berat rantai sangat besar, agar lebih mudah diangkut, mereka memotongnya menjadi bagian 5 mata rantai. Untuk membuat kunci seukuran besar, hal paling penting adalah mencegah sok mudah retak. Oleh karena itu, hanya metode tempa dari rantai baja ini yang bisa menjamin kekuatan dan daya tahan sok. Karena suku cadang berkualitas sulit didapat di Pakistan, kunci sok ini menjadi alat yang sangat dibutuhkan di bengkel-bengkel. Setelah dipotong, bagian tengah rantai yang saling melilit perlu dipisahkan menggunakan palu besar. Namun, bagian rantai ini masih belum siap untuk diproses. Supaya berat setiap sok sama rata, pekerja harus mengukur dan menandai rantai terlebih dahulu menggunakan kapur tulis untuk menandai panjang material yang dibutuhkan. Lalu dilakukan pemotongan di tengah-tengah rantai agar bisa mendapatkan potongan lurus yang rapi. Dengan bentuk lurus yang sudah didapat, bahan tersebut dipanaskan dan kemudian langsung ditempa menjadi sok, sedangkan bagian rantai yang melengkung akan ditimbang, dipanaskan kembali, lalu dibentuk menjadi silinder berdiameter seragam. Karena pemotongan dilakukan secara manual, hasilnya tidak selalu presisi, maka sebelum masuk ke proses tempa, setiap bagian akan ditimbang lagi untuk memastikan panjangnya tidak berlebihan agar tidak membuang material. Setelah melalui seleksi ketat, potongan baja tersebut dimasukkan ke dalam tungku pemanas. Bila suhu sudah cukup tinggi, silinder baja akan segera masuk ke mesin tempa hidrolik untuk dicetak dengan lubang heksagonal di tengahnya yang menentukan ukuran sok. Setelah terbentuk, sok kasar ini masih perlu diproses lagi di mesin bubut untuk meratakan permukaannya. Meski duri-duri kecil dari hasil tempa tidak mempengaruhi fungsi, permukaan yang halus dan rapi tetap menambah estetika. Karena kunci ini tidak memiliki sok yang bisa diganti, agar bisa digunakan dengan batang pemanjang, pekerja akan mengelas sok dengan poros bekas kendaraan. Karena menggunakan poros bekas yang sangat keras, bagian tengahnya perlu dipanaskan dan dilakukan proses anil, yaitu pemanasan perlahan untuk melunakkan bagian tengah poros agar bisa ditekuk. Setelah cukup panas, alat hidrolik digunakan untuk menekuk batang hingga membentuk sudut 90 derajat. Terakhir, karena permukaannya masih penuh karat, seluruh kunci akan dilapisi minyak anti karat. Ini tidak hanya memperindah tampilan tapi juga mencegah korosi di masa depan. Dengan itu, kunci sok besar yang terbuat dari rantai kapal bekas pun selesai dibuat. Bagaimana menurutmu?